Jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Tuan Guru Hasan Saiful Rijal, khadim atau pimpinan Majelis Rasulullah Singapura, dan kita ucapkan juga selamat jalan kepada Pak Anies Rashid Baswedan yang akan melanjutkan perjalanan karena beliau dari luar kota khusus datang ke sini untuk hadir acara haul Habibana Mundir. Jazakumullah khair Pak Anies Baswedan, fi amanillah, mudah-mudahan lancar di perjalanan. Baik anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjut kepada tausiah berikutnya. Setelah Singapura, yang paling jauh adalah dari Gorontalo, Sulawesi bagian utara, dekat Manado. Kepada khadim atau pimpinan Majelis Rasulullah Gorontalo, Al-Habib Salim Al-Jufri, alaihi falyatafaddal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para asatidzah yang hadir, wabil khusus kepada Al-Habib Muhsin Al-Hamid wa Habib dari Dewan Suro, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, juga serta para habaib yang hadir, para guru, serta para jamaah yang insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini saya sebenarnya merasa tidak pantas karena memang di belakang saya ini rata-rata guru saya, tapi karena ini perintah jadi saya ikuti. Barusan tadi saya duduk, saya langsung berpikir Habib Mundir ini tidak pernah datang di Gorontalo, tapi majelis beliau bisa sampai di Gorontalo. Mungkin kalau daerah-daerah lain Habib Mundir pernah datang, tapi Gorontalo ini belum pernah didatangi oleh Habib Mundir. Dan saya ketika melihat dengan perkumpulan sebanyak ini mengingatkan saya sebenarnya yang beliau inginkan seakan-akan beliau bercita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita itu saya bayangkan dari tadi, cita-cita beliau saya yakin menginginkan semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini buktinya sekarang, niat beliau, hati beliau Allah kabulkan. Sampai beliau wafat pun majelis ini tetap terjaga, majelis ini tetap ada. Alhamdulillah, kita termasuk dari golongan orang-orang yang mengikuti para kaum salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan tadi juga saya berpikir di dalam duduk saya tadi, alhamdulillah saya teringat satu ayat. Ayat ini mungkin berbicara tentang akhlak, berbicara tentang takwa, sifat orang bertakwa yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Habib Ana Mundir bin Fuad Al-Musawa, beliau ini termasuk sifat yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat beliau ini tercantum di dalam Al-Quran, yaitu selalu berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mungkin kita saksikan dari awal ketika beliau berdakwah selalu menginfakkan hartanya, selalu menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita saksikan
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Nabi yang diinginkan oleh Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawah, diinfakkan hartanya di jalan Allah. Maka alhamdulillah sifat pertama ini yang saya lihat dari beliau. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Beliau selalu menahan emosinya. Dalam berdakwah kita tahu Habibana Mundhir bin Fuad Al-Musawah tidak pernah beliau memarahi seseorang barangkali dikarenakan seseorang itu tidak mau mengikuti Sayyidina Muhammad. Beliau dakwah dengan lemah lembut. Beliau dicaci, beliau maafkan. Beliau dicaci, beliau tidak marah. Dan ini adalah sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi oleh para salihin yang sampai sekarang kita tahu bersama sifat daripada Habibana Mundhir bin Fuad Al-Musawah. Saya teringat daripada kisah-kisah kaum salihin juga seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sebagaimana dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, di situ disebutkan bahwasannya Imam Ali Zainal Abidin punya anak. Anaknya ini masih kecil. Dan beliau punya seorang budak jariyah, hamba sahaya. Ini jariyah, dia bawa satu air panas, disebutkan dalam riwayat lain dia bawa tempat panggang api, sehingga ketika membawa itu tak sengaja air ini tumpah kepadanya al-Imam, kepada anaknya Imam Ali Zainal Abidin ibn al-Husain. Ketika itu Imam Ali Zainal Abidin, ya namanya manusia ya pasti marah. Ketika beliau melihat kejadian itu beliau akan marah. Karena marah itu tidak bisa dihilangkan dari diri manusia, akan tetapi bisa dikontrol. Ketika marah langsung si jariyah ini, si budak ini membacakan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Apa sih kata budak? Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang selalu menahan emosinya. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, waqad qadhamtu ghaidhi, sesungguhnya aku telah menahan emosiku. Kemudian dibacakan lagi ayat oleh si jariyah, si budak tadi, wal afina anin nas, dan orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Kata Imam Ali Zainal Abidin, waqad afallahu anka, sesungguhnya Allah telah maafkan kamu. Kemudian dibacakan ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, idhabi fa anti hurratun liwajhillah, pergilah kamu, sesungguhnya kamu bebas dan tidak menjadi budak lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat kaum salihin. Begitu juga Imam Ali Zainal Abidin, ketika bagaimana beliau memiliki sifat al-afina anin nas, selalu memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain, tidak emosi dan tidak mau terlambat dalam memaafkan orang lain. Pernah satu waktu Imam Ali Zainal Abidin masuk ke masjid, dan memang beliau terkenal dalam manakibnya adalah orang yang selalu melaksanakan ibadah sah. Imam Ali Zainal Abidin yang ketika itu dalam keadaan sholat, dibilang, hei kamu jangan pura-pura sholat, ayo kembalikan uang saya. Imam Ali Zainal Abidin mempercepat sholatnya, kemudian bertanya ada apa, dibilang uang saya hilang dan itu saya yakin kamu yang ambil, ayo kembalikan. Uangnya itu sampai 1000 dirham. Ayo kembalikan uang saya. Kata Imam Ali Zainal Abidin, saya akan kembalikan uang kamu. Ayo kita keluar dari masjid. Kemudian keluar dari masjid dan Imam Ali Zainal Abidin ke rumahnya mengambil uang pribadinya. Diambil uang pribadi itu dan diberikan kepada orang yang menuduh kepada Imam Ali Zainal Abidin mengambil uangnya. Diambil oleh si penuduh tadi dan mengatakan, awas kamu mencuri lagi uang saya. Kemudian pergi orang ini dan melaksanakan daripada hajatnya. Setelah itu dia pulang ke rumah, ternyata istrinya mengatakan, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari luar, saya habis belanja dan membayar hutang. Pakai uang apa? Uang kamu ketinggalan di rumah. Kamu tadi keluar rumah tidak membawa uang, dan uang kamu 1000 dirham ketinggalan di rumah. Akhirnya dia bilang, ya Allah, ternyata siapa yang saya tuduh tadi mencuri uang saya, karena dulu itu hanya mendengar nama tapi tidak mengenal wajahnya. Akhirnya ketika itu orang tersebut lari dan pergi ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin ibn al-Husain. Sampai dekat dari rumahnya, orang tersebut bertanya kepada tetangganya Imam Ali, wahai kamu tahukah siapa rumah yang ditinggal oleh orang yang sangat luar biasa di dalam tersebut? Dikatakan bahwasannya itu rumahnya cicit baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Akhirnya dia menangis dan mengetuk pintu rumahnya. Imam Ali Zainal Abidin membuka dan bertanya, kenapa kamu? Kenapa gerangan? Dia bilang, saya mau minta maaf kepada kamu wahai Imam Ali Zainal Abidin. Dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin, aku telah memaafkan kamu sebelum kita keluar dari masjid tadi setelah kamu menuduhku mencuri. Terlambat memaafkan orang tidak mau. Sehingga ketika itu
Kata seorang penuduh tadi, kalau begitu saya akan kembalikan uang kamu 1000 dirham dan ini tolong kamu terima. Dijawab yang sangat bijak, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi menjawab dengan ucapan yang sederhana, kata beliau, kami ini adalah Ahlul Bait. Kami adalah keluarga Nabi. Dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin, kalau kami sudah memberikan tidak mungkin kami ambil lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini akhlak yang perlu kita tiru, memaafkan semua orang yang menyakiti kita. Dan seringkali Al-Habib Ali Al-Jufri menyebutkan bahwasannya pengen kita ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, maka maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Bersihkan hati kita, karena ini tujuan daripada majelis. Ini tujuan Habib Mundir mengumpulkan kita setiap malam Selasa di tempat ini, dikumpulkan setiap malam Jumat. Untuk apa? Untuk bersih hati kita. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan hati yang bersih sehingga keluar dari sini tidak ada kebencian di dalam hati kita. Pulang dari sini enggak ada lagi yang kita tidak senang, dalam hati semuanya dimaafkan. Tidak apa-apa kita terzolimi, jangan kita menzolimi. Tidak apa-apa kita yang tersakiti, jangan kita menyakiti. Orang yang menyakiti akan dihisap, yang tersakiti tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan, dan insya Allah para guru-guru kita umur panjang, sehat afiah, dimudahkan segala urusan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al-Habib Salim Al-Jufri, Khadim Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gorontalo, Sulawesi Utara. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Al-Habib yang jauh juga, Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, Khadim atau pimpinan Majelis Rasulullah Lampung. Kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, alaihi falyatafaddal. Mohon nanti memperhatikan waktunya. Fadal Habib Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidz, para kiai, ketua DKM Masjid Al-Munawwar, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir malam hari ini. Wabil khusus yang saya hormati Dewan Syura Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhumul Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Ahmad Bahar Al-Haddar, dan juga para habaib serta para asatidz daripada Dewan Guru dan juga daripada pimpinan-pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di dalam negeri dan di luar negeri, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan kepada mereka. Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, membimbing kita di jalan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, sudah banyak kita mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan mengingatkan kita serta menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingatkan kita daripada Hauliyah Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah, yang Masya Allah telah disampaikan bagaimana luar biasa di dalam dakwah beliau, di dalam kelembutannya, di dalam rasa cintanya, dan bagaimana beliau luar biasa di dalam hatinya cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menanamkan rasa cinta tersebut kepada mereka yang duduk bersama beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, dengan keikhlasan, dengan ketawaduan, dengan segala hal yang telah beliau perjuangkan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan tentunya dengan bimbingan guru beliau dan guru kita semua Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, maka Masya Allah kita saksikan bukan hanya malam hari ini, seringkali kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, menggerakkan daripada tubuh kita dan keinginan kita untuk dapat merasakan di dalam perkumpulan yang mulia ini. Perkumpulan yang kita harapkan adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang kita harapkan adalah pandangan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan momentum mengingat daripada hauliyah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah mengingatkan Al-Faqir bagaimana keadaan kita di zaman sekarang ini. Dan terkadang Al-Faqir merasa bagaimana tindakan beliau ketika melihat keadaan yang kita saksikan di zaman sekarang. Bagaimana beliau bisa menuntun kita, memberikan bimbingan bagi kita ketika beliau masih hidup, sehingga orang-orang akan mengetahui jalan yang sesuai dan diridai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan yang kita perhatikan di zaman sekarang ini, yang banyak kejadian ini dan itu, maka mengingatkan Al-Faqir, sosok yang sangat kita rindukan, sosok yang kita harapkan nasihat dari beliau, sosok yang kita inginkan bagaimana beliau memberikan kepada kita jalan yang sehingga kita dapat menyikapi daripada keadaan yang terjadi di zaman sekarang ini. Akan tetapi ini adalah salah satu keberkahan yang beliau berikan kepada kita, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita, disampaikan tadi banyak daripada guru-guru kita bahwasanya hadiah yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Habib Mundhir adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing kita, akan terus memberikan jalan kepada kita, jalan yang diridai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada banyak orang yang melupakan, tidak menghiraukan, tapi dengan wasilah majlis ini, dengan wasilah perkumpulan kita malam hari ini, yang menggerakkan hati kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan kumpulnya kita malam hari ini, agar kita merasakan dan berusaha untuk terus menjaga daripada nikmat menjadi seorang umat yang cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat luar biasa. Warahatir ruhi raja gurbikum. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan, hati kita ini kadang merasa jenuh, dan terkadang ketika dalam keadaan jenuh mencari suatu hal yang mungkin jauh daripada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan ruh ini akan merasakan tenang, akan merasakan nyaman ketika kapan? Ketika ada kerinduan untuk ingin dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita malam hari ini, Allah berikan kita kebaikan serta kemudahan dan keistiqomahan di dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keistiqomahan untuk hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita berusaha untuk memperjuangkan daripada perjuangan guru kita Sultanul Qulub Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah, dan dengan insyaallah juga yang kita harapkan daripada bimbingan guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kita kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negara kita negara yang kita cintai, daripada negara yang akan memberikan contoh daripada umat yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang Al-Faqir bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, Khadim Majelis Rasulullah Lampung. Lanjut, kita semakin dekat. Sekarang giliran kita berikan kepada Al-Habib Mustafa Sayyidi Barakbah, Khadim atau pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jogja, dan beliau ini terkenal sebagai munsyid. Kepada Al-Habib Mustafa Sayyidi Barakbah alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد. Ingkang kaula hormati, kaula ta'zimi, kaula bekteni, kaula mulyakaken para sepuh, ini sepuh, aji sepuh, wabil khusus datang panjenenganipun sedaya para dewan syura Majelis Rasulullah, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, panjenenganipun Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, panjenenganipun Al-Habib Ahmad Bahar Al-Haddar, panjenenganipun Al-Habib Hud Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid, wabil khusus datang panjenenganipun Al-Habib Ibrahim bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi hafizahumullah. Mugi-mugi sedaya para habaib ingkang rawuh wonten majelis menika pinaringan sehat wal afiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas bahasa Jawa. Ini tadi pas bahasa Inggris tidak ada yang senyum, bahasa Jawa senyum. Ternyata kangen kepada Jawa insyaallah. Mudah-mudahan semuanya yang di sini bisa hadir di Majelis Rasulullah Yogyakarta insyaallah. Amin ya rabbal. Para dewan guru, para habaib lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat serta ta'zim kami. Hadirin, hadirat, hadirin wal hadirat Majlis Haul ke-10 Sultanul Qulub Al-Habib Mungzir bin Fuad Al-Musawa. Semoga semuanya yang hadir menjadi orang-orang, menjadi murid-murid, menjadi pecinta-pecinta Habib Mungzir yang akan bersama Habib Mungzir di dunia wa fil barzah wa fil akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semuanya menjadi tamunya Habib Mungzir. Kita semuanya yang hadir menjadi tamu daripada Habib Mungzir bin Fuad Al-Musawa. Kira-kira kalau misalkan ada orang mulia, orang yang saleh, punya tamu,
kira-kira beliau muliakan atau tidak? Pasti akan dimuliakan oleh beliau, meniru akhlak datuknya, meniru akhlak baginda agung Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka kita yang hadir di Jalsatul Itsnain serta acara Khaul Al-Habib Munzir, tamu-tamunya Habib Munzir, semoga dimuliakan oleh beliau insyaallah. Semoga malam ini kita mimpi berjumpa dengan Habib Munzir. Beliau tersenyum kepada kita. Senyum daripada seorang pecinta pasti menjadi senyuman dari orang yang dicinta. Habib Munzir kalau tersenyum, kira-kira guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tersenyum atau tidak kira-kira? Pastinya kalau Habib Munzir tersenyum, orang yang mencintai Habib Munzir dan sangat dicintai oleh Al-Habib Munzir pasti tersenyum. Siapa beliau? Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kira-kira sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira kalau Habib Umar bin Hafid tersenyum, apakah Rasulullah baginda agung Nabi besar Muhammad sallu ala Nabi Muhammad, kira-kira Rasulullah tersenyum atau tidak? Kira-kira kalau Rasulullah sudah tersenyum, apakah Allah ridha? Pasti Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Semoga majlis ini majlis yang runtut untuk mendapatkan ridha Allah daripada senyuman kaum salihin insyaallah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semuanya menjadi tamunya Habib Munzir. Baik hal yang sudah kita lihat dari kemuliaan yang Habib Munzir berikan ataupun belum kita lihat, yang insya Allah pasti Allah Ta'ala akan tunjukkan. Akan tetapi saya di sini mau menceritakan bagaimana hal yang sedikit mustahil bin mustahil yang saya alami. Tadi pagi berangkat dari Jogja, kurang lebihnya kereta jam 7. Naik kereta Al-Faqir menggunakan transportasi online dari rumah ke stasiun. Di Jogja ada 2 stasiun. Yang satu namanya stasiun Jogja, yang satu namanya stasiun Lempuyangan. Al-Faqir dari rumah ketik stasiun Lempuyangan. Ketika sampai stasiun Lempuyangan, ngetik untuk mencetak tiket, maka ketika dicetak tiketnya tidak keluar tiket, tulisannya tiket yang kamu cetak bukan dari stasiun ini. Melihat ke arah tiket, Allahu Akbar. Kalau bahasa kitanya Allahu Akbar, bahasa santri. Kalau bahasa premannya mutiar. Sudah sampai stasiun Lempuyangan, ternyata harusnya dari stasiun Yogyakarta. Sedangkan waktunya kurang lebih tinggal 15 menit. Normalnya kalau dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Jogja memakan waktu kurang lebih 15 menit. Sudah terbayang majlis hall, sudah terbayang wajah para guru mulia, para ayahanda-ayahanda kita, kira-kira langsung terbang itu wajah-wajah beliau. Ya Rob, mau usaha sampai ke stasiun Tugu, stasiun Jogja. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Kalau logika tidak sampai, perjalanan lumayan panjang, waktu jam 6 sampai jam 7, jam orang berangkat sekolah. Subhanallah, baru keluar dari tempat pencetakan tiket, langsung ada bapak-bapak usianya kurang lebih 60 tahun. Langsung bilang, mau ke stasiun Jogja kan? Iya. Ayo sama saya. Oh ya. Ini bapak-bapak langsung ngambil tas, langsung ke motornya. Saya pikir motornya diparkir jauh, ternyata persis di depan pintu stasiun Lempuyangan itu motornya sudah mangkir di situ. Ini saya pikir ini bapak-bapak normalnya anak muda aja 10 sampai 15 menit. Lah kira-kira nih bapak-bapak piro iki? Saya langsung bilang ambiar. Subhanallah. Ketika naik motor tidak sadar sampai stasiun Tugu, stasiun Yogyakarta masih jam 7 kurang 7 menit. Yang harusnya 15 menit ditempuh oleh orang yang sudah lansia 7 menit. Harusnya ini 15 menit. Kalau di GPS 10 menit. Macet-macetnya jalan 15 menit. Ini bapak-bapak lansia yang tidak tahu dari mana, seakan-akan dia tahu mau ke stasiun Yogyakarta. Saya antar.
Dan ketika sampai duduk, saya membayangkan, saya tamunya Habib Munzir. Saya tamunya Habib Munzir. Bukan seorang Sayyidi Barakbah, bukan seorang putra daripada Habib Abdurrahman Barakbah. Saya tamunya Habib Munzir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya kita baca salawat. Sallallahu. Tambah keras suaramu, tambah bukti cintamu kepada Rasulullah alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Semuanya anta syamsun, anta syamsun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi, ya Nabi, sallallahu. Kalau kalian cinta Habib Munzir, baca sholawat. Karena beliau orang yang tidak pernah berhenti membaca salawat, tidak pernah berhenti mencintai Nabi Muhammad. Ya Rabb, cinta Nabi Muhammad di hati Habib Munzir, Engkau berikan pula di hati kami, ya Allah. Alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Semuanya ya Habibi, ya Muhammad, ya ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumad, ya imam al-qiblataini. Terakhir dan terkencang suaranya, sallallahu. Getarkan Masjid Al-Munawwar dengan salatmu, dengan salawatmu semuanya. Sallallahu wasallam, sallallahu. Semoga semuanya menjadi tamu Habib Munzir yang dimuliakan oleh Habib Munzir insyaallah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, yang sudah sehat semoga dilanggengkan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hajat, hajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kepingin nikah belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh yang soleh ataupun yang solehah, yang sudah menikah belum punya anak semoga segera diberikan keturunan, yang sudah punya anak pengen tambah anak semoga tambah anaknya insyaallah, tambah rezekinya insyaallah, tambah manfaahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Al-Habib Mustafa Sayyidi Barakbah. Saya bilang juga tadi munsyid. Kalau munsyid itu suaranya menggelegar. InsyaAllah mudah-mudahan semangat kita semua. Anak-anakku sekalian, jadwal berikutnya seharusnya adalah Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad, Khadim Majelis Rasulullah SAW Jawa Tengah. Tapi beliau tadi menyampaikan sakit. Kemudian Al-Habib Idrus Al-Idrus, Khadim Majelis Rasulullah Jawa Timur. Beliau juga kurang sehat. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allahumma shfihima bisyifa'an taman wa ajilan wa la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan kita masuk ke dalam acara puncak kita, yaitu tausiah yang
paling akhir insyaallah disampaikan oleh guru kita yang datang jauh-jauh dari bumi Hadramaut kepada Al-Habib Ad-Doktor Ibrahim bin Ali Al-Habsyi alaihi falyatafaddal, yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadihi burhanuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa kekuasaannya, Al-mabsuti fil wujudi karamahu wa ihsanuh, yang terbentang di alam semesta ini kedermawanan daripada kekuasaannya Allah Ta'ala. Fardun hayyun qayyumun la yamut, yang maha esa, maha tunggal, maha hidup dan tidak mengenal kematian abadi selama-lamanya. Qada bil adamiyatil mutlaqati فَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ يَمُوتُ, di mana Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menakdirkan dan menentukan segala sesuatunya, dan selainnya pasti akan sirna dan mati. وَلَهُ الْعَظَمَةُ وَالْمُلْكُ وَالْجَبَرُوتُ, dan bagi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kekuatan, keagungan, keperkasaan yang abadi. Azhara 'azamata quwwatihi faqatala Daud Talut, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaannya, bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dan ketentuannya memberikan kemenangan kepada Talut. Fasubhanahu tajalla على أهل خاصته فغمرهم الرغبوت, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memilih hamba-hamba yang dipilihnya untuk mendapatkan kasih sayang tersebut. ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على سيدنا محمد أشرف وأعظم نبي منعود, dan salawat salam khusus teragung tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi suri tauladan yang banyak diikuti oleh manusia. Arusi mamlakatil akwan, yang diberikan oleh Allah wasilah kekuasaan di alam yang semesta dan luas ini. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan. Ala sayyidina Muhammadin salatan tamuddu biha jismi min jismih. Puji syukur dan salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya berharap mendapatkan kekuatan dan keberkahan tubuh ini daripada tubuhnya. Wa qalbi min qalbih, hati sanubari ini yang bersambung dari hati sanubarinya Rasul. Wa ruhi min ruhih, ruh kami dari ruhnya. Wa sirri min sirrih, rahasia kami daripada rahasianya. Wa ilmi min ilmih, ilmu kami daripada ilmunya. Wa amali min amalih, dan amal yang kami ketahui bersambung daripada amalnya Nabi. Wa khuluqi min khuluqih, dan sifat-sifat kami, tata krama kami daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa niyyati min niyyatih, dan niat-niat tulus kami yang bersambung dengan niatnya Rasul. Wa wijhati min wijhatih, dan permohonan kami yang bersambung dengan permohonannya sang Rasul. Wa qasdi min qasdih, dan tujuan kami daripada tujuan visi misinya sang Rasul. Wa ta'udu barakatuha alaina wa ala al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal musyahidin wal musyahidat. Saya berharap keberkahan itu untuk kita semua yang hadir di sini maupun di luar,
yang ada di dalam perkumpulan ini maupun daripada kejauhan, semuanya mendapatkan keberkahan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sebagaimana dikatakan, setiap salawat yang kita baca akan bersambung salawat itu kepada ruhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal jam'ul karim. Wahai para hadirin hadirat, mawqifun mahib. Berdirinya saya berada di posisi yang sangat sulit. Wa lahzatun 'azimah. Dan posisi yang sangat luar biasa. Wa majlisu wafa. Dan majlis ini memiliki majlis yang penuh keutamaan. Arfa'u fi hadzal maqam. Namun saya harus berdiri di mimbar ini. Tahiyyati li sayyidi al-habib Muhsin bin Aidarus al-Hamid. Karena mandat perintah daripada yang saya hormati Al-Habib Muhsin Al-Hamid. Sayyid Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa Khadim Majlis Rasulullah. Begitu juga mandat daripada Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, pimpinan daripada Majlis Rasulullah. Al-hadirin jami'an alladhina qad rubbama la a'rifu asma'ahum. Begitupun saya hormati kepada para pembesar yang hadir di majlis ini yang saya tidak mengenali namanya. Nahnu fi dhikra rajulin 'azim. Malam ini kita berada di dalam memperingati seorang manusia yang istimewa. Fi masjidin wa makanin 'azim. Sebagaimana kita diperkumpulkan di masjid di tempat yang istimewa juga. Fi syahrin min ashhuril hurumul 'azim. Di mana kita dikumpulkan oleh Allah malam ini bertepatan di bulan yang agung, bulan hurum yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Fi ma'na min ma'ani qaulil Habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Persis berada kita di dalam makna ruhaniyah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbu ya Jibril. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya, maka Allah akan menyuruh kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai hambaku itu. Fayunadi Jibril fil malakutil a'la. Maka malaikat Jibril menyeru di alam semesta. Anna Allah yuhibbu fulan ibn fulanan fa ahibbuh. Bahwasanya Allah mencintai fulan bin fulan, maka wahai kalian semua malaikat, cintailah juga fulan bin fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama fayudha'u lahul qabulu fil ard. Maka seluruh malaikat penghuni langit mencintai orang tersebut yang telah dicintai oleh Allah, dan Allah berikan kepada orang tersebut keistimewaan diterima oleh seluruh manusia. Inna ijtima'akum hadha. Malam ini kalian berkumpul. Wa ihtifalakum hadha. Di mana malam ini kita memperingati i'adatun limafhumil intiqali min alam ad-dunya ila alam al-akhirah. Ini sama seperti kita sedang kembali mengingat hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam ukhrawi. Innal ladzina tarat arwahuhum ila al-malakutil a'la wa hiya fi ashbahihim laisa biba'idin 'anna in intaqalat ila barazikhihim. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah, para malaikat, mereka itu sebetulnya ada di dalam perkumpulan kita malam ini, tidak jauh dengan kita. Wa inna ijtima'akum hadha la ma'na min qawli sayyidina Isa. Dan perkumpulan kita malam ini seperti perkumpulan orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Sebagaimana dikatakan, dan kesejahteraan di mana aku dilahirkan. I'lanun lil ihtifali bil maulid. Itu adalah ungkapan perayaan dengan maulid. Wassalamu alayya yawma amut. Dan kesejahteraan di mana aku wafat, kata Sayyidina Isa. I'lanun bil farahi bil hawliyat. Dan itu ungkapan untuk memperingati kegembiraan dengan adanya wafatnya orang-orang alim. Wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan di mana aku akan dibangkitkan. Fil ihtifal al akbar wa lil hayat al haqiqiyah. Dan itu merupakan perayaan untuk kegembiraan yang sesungguhnya. Inna mafhum al hawl. Sesungguhnya pemahaman hakikat haul yang kita hadiri seperti malam ini, hiya isti'adun li dzikrayati ulaikum ar-rijal. Ini seakan-akan kita sedang mengulang
peringatan-peringatan orang-orang terdahulu yang hebat. والاستفادة من الأحداث العظيمة Dan kita mengambil faedah atas kejadian-kejadian yang dahsyat. اغتناما واستنزالا لشرف الزمان والمكان. Mengambil manfaat dan faedah daripada keutamaan waktu dan zaman. ففي هذا الشهر العظيم ذو القعدة Di bulan yang mulia Dzulqa'dah ini, حدثت عمرة القضاء، di mana terjadi dahulu kala umrah qadha, غزوة الحديبية، peperangan Ghazwah Hudaybiyah, غزوة بني قريظة، Ghazwah peperangan yang dihadiri disebut dengan hadir Rasul, Ghazwah Bani Quraidah, زواج رسول الله من ميمونة، di mana juga baginda Rasul menikah dengan Sayyidah Maimunah, عقد فيه حلف الفضول. di mana juga terjadi perjanjian tentang Hilful Fadul. كل هذا في شهر ذي القعدة. Semuanya itu terjadi persis di bulan kita berada malam ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. ثم أن في شهر ذي القعدة قد انتقل إلى جوار الله تعالى أعلام من مدرسة حضرموت. Begitu juga banyak kejadian-kejadian dahsyat di mana bulan Dzulqa'dah banyak orang-orang istimewa yang alim yang meninggal dunia. في شهر ذي القعدة انتقل الإمام علوي ابن محمد ابن مولى مرباط عم الفقيه المقدم. Persis di bulan Dzulqa'dah juga wafatnya Imam Alwi bin Muhammad sahib Mirbat, tepat di bulan atau di bulan Dzulqa'dah. وفي شهر ذي القعدة انتقل الإمام علوي ابن الفقيه المقدم. Begitu juga Imam Alwi ibnul Faqih al-Muqaddam wafat juga di bulan Dzulqa'dah. وفي هذا الشهر انتقل سيدنا عمر المحضار ابن عبد الرحمن السقاف. Begitu juga Syekh Umar Muhdar, Imam Syekh Umar Muhdar bin Muhammad bin Abdul Rahman As-Sagaf wafat di bulan Dzulqa'dah. وفي هذا الشهر انتقل كذلك سيدنا عبد الله بن شيخ العيدروس. Begitu juga Imam Abdullah bin Syekh Al-Aidarus meninggal dunia di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام عبد الله بن علوي الحداد. Begitu juga Imam besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meninggal di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام الحسن بن صالح البحر الجفري. Begitu juga Imam Hasan bin Saleh Al-Jufri Al-Bahr wafat di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس. Begitu juga Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas wafat di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام الشيخ عمر بن عبد الله با مخرمة. Begitu juga Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah wafat di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام أحمد بن محسن الهدار. Begitu juga Imam Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhsin Al-Haddar di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل سلطان القلوب منذر. Begitu juga tepat di bulan ini wafat guru kita almarhum Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. ابن فؤاد ابن عبد الرحمن ابن علي ابن عبد الرحمن ابن علي ابن عقيل ابن أحمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن سليمان ابن ياسين ابن أحمد ابن أبي بكر السكران ابن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة ابن علي مولى الدرك ابن علوي الغيور ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد مولى مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله ابن أحمد بن المهاجر ابن أحمد بن عيسى ابن محمد النقيب ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. Seorang Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa yang malam ini kita rayakan acara haulnya, wafat beliau bertepatan di bulan Dzulqa'dah. Tadi beliau menyebutkan nasab emas, silsilah Zahabiyah, nasab yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sendiri enggak hafal. Tapi mudah-mudahan disebut oleh beliau, kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, kakek leluhurnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى إذا احتفلت بتلك الحولية بحولية الحبيب منذر فإنك تحتفل بهذا السلسلة النبوية. Maka secara tidak langsung juga yang harus kita pahami, kalau malam ini kita merayakan haulnya Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa,
sebenarnya malam ini juga kita sedang merayakan memperingati haul para orang tua kakek leluhurnya Al-Habib Mundhir sampai kepada Rasulullah SAW juga. Ma'na min ma'ani Husainun minni wa ana min Husain. Itulah makna daripada hadisnya Rasulullah SAW, Husain dariku dan aku untuk Husain. Husainun minni hadhihi ma'rufa wa ma'lufa wa mudraka. Kalau yang disebut oleh Rasulullah SAW pemahaman Husain dariku itu maknanya mudah dipahami. Artinya memang Husain cucuku. Amma kaifa nafhamu wa ana min Husain? Tapi kalau bahasa hadisnya Nabi, aku dari Husain, apa maknanya? Arada an yaqula laka idza aradta an tara madharan min madahiri da'wati التي طبقت هذا العالم فإنك ستراها في ذرية الحسين. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Aku dari Husain, artinya Anda harus melihat bagaimana dakwahnya baginda Rasulullah SAW yang tersebar bukan hanya di Mekah Madinah, tapi di segala santero dunia. Itu yang dimaksud aku dari Husain, artinya dakwahnya Rasul menyebar kemana-mana. Al-Habib Mundhir hammun min hammi rijalikum fi hadhihi al-balad. Habib Mundhir itu adalah salah satu orang istimewa, orang penting yang ada di negeri ini. Waqara fi qulubi 'ilyati al-qaumi 'indakum. Di mana begitu mulianya beliau sampai menetap di hati kita satu persatu. Tarabba fi baiti asy-syarafi wal muru'ati wal 'ilm. Di mana beliau tumbuh di rumah yang penuh dengan kemuliaan dan ilmu dahulu kala. Wa adraka thullatan amthal al-Habib Umar bin Abdul Rahman As-Saqqaf. Di mana beliau dahulu pernah mendapatkan menjumpai seorang yang alim, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman As-Saqqaf. Wa adraka al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Khailah. Beliau juga mendapat Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Khailah. Wa kathirun wa min amthal Shaykhuna Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habashi. Begitu juga Al-Habib Mundhir pernah menjumpai orang-orang hebat, di antaranya Al-Habib Anis, Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsi Solo. Fi 'ami 12 wa 400 wa 1000. Di mana beliau berjumpa atau di tahun 1400 عام 1412 tahun 1424 نزل إلى سيئون وإلى حضرموت الحبيب أنيس بن علوي الحبشي ومعه 40 نفرا من جاوا. Di mana tahun tersebut Al-Habib Mundhir bersama kurang lebih 30 sahabatnya datang dari Jawa untuk menuntut ilmu di Tarim. فكان فرحة سيدي الحبيب المنصب لا توصف. Di mana kegembiraannya saat itu, saya punya abah Munsib Al-Habsi mendengar kedatangan 30 orang dari Indonesia yang di situ ada Al-Habib Mundhir, kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dan disifati, saking gembira dan senangnya. وأخبر الحبيب أنيس للوالد الحبيب المنصب أننا بحاجة لدعاة إلى الله، فإننا نخاف من تقدم المد الشيعي والمد الإلحادي على مدرسة حضرموت في الأراضي الجاوية. Di mana saya punya ayah mengatakan kepada Al-Habib Anis, saya senang dan gembira dengan datangnya orang-orang dari Indonesia 30 anak ini yang untuk menuntut ilmu, di mana saya sangat butuh, di mana dunia Islam sangat membutuhkan para pendakwah untuk menyebar luaskan agama Allah agar tidak dimasuki oleh ajaran-ajaran seperti PKI dan lainnya yang akan merusak lingkungan yang ada. وفي تلك الأيام كان بدايات ظهور الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. Dan saat itu Sayyidil Habib Umar pada masa permulaan membentuk Darul Mustafa. قبل وجود دار المصطفى. Bahkan sebelum adanya Darul Mustafa. فقال سيدي الحبيب المنصب نعم عندنا عمر بن محمد ظهر داع وشاب ومقبل وسنرسله إليكم. Lalu berkatalah saya punya abah Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi, saya ada pandangan seorang yang memiliki kapasitas bagus dan istimewa untuk mendidik 30 santri ini, untuk membina, untuk memberikan ilmunya, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid, sangat layak untuk mendidik mereka. Saya akan kirim kepadamu wahai Habib Anis. Wa fi 'ami 13 wa 400 wa 1000. Dan pada tahun 1413
Hijriah 1413 1413 Hijriah, قبل 31 سنة. sebelum 31 tahun yang lalu. توجه الوالد إلى المطار واستودع الحبيب عمر وأخاه الحبيب مشهور وأخي الحبيب محمد، وكنت معهم في المطار، ثم لحق بهم الحبيب علي بن عبد الرحمن الجفري والحبيب إبراهيم بن محمد الهدار، ووصلوا إلى جاكرتا عن طريق سيدي الحبيب عمر بن عبد القادر مولى خيله. Maka 31 tahun yang lalu, saya bersama ayah saya pergi ke Bandara Siun bersama para habaib tadi yang disebut untuk mengantar Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid terbang ke Indonesia semata-mata untuk berdakwah dan menjemput 30 santri yang di situ ada Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa untuk dijemput menuntut ilmu di Tarim. ووصل واجتمعوا على اختيار ثلة من طلبة العلم التي تعتبر أول دفعة تأتي بعد انتهاء الحكم الشمولي في حضرموت. Dan saat itu tibalah 30 santri dari Indonesia yang saat itu Yaman pada masa pasca setelah pertikaian Yaman Utara yang terjadi saat itu. ولم يكن سلطان القلوب الحبيب منذر من جملة هذه الدفعة أولا في بداية الأمر. Bahkan pada permulaan pemberangkatan santri tersebut Al-Habib Mundhir tidak ikut serta. فتوسم الحبيب علي الجفري في الحبيب منذر الخير والقبول والنفع والانتفاع، فأشار وأصر على أن يكون من بين هذه الدفعة. Di antara 30 orang itu tadinya tidak ada Al-Habib Mundhir. Namun saat itu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri memberi isyarat senyum kepada Al-Habib Umar agar mengikut sertakan Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa ikut bersama dalam kelompok 30 orang tersebut. وتحركت هذه الثلة في مرحلة صعبة. Saat itu Yaman pada posisi pasca peperangan kondisinya sangat sulit, masih berat, lingkungan hidup masih mencekam dan menakutkan. الحياة قاسية. Di mana kehidupan ekonomi masih sangat sulit dan berat. والوضع المادي كان ضعيفا. Begitu juga peraturan negara juga masih lemah. لكن القلوب والإيمان كان يزلزل الجبال والأرض. Namun semangat para penuntut ilmu itu menggoyahkan kekuatan gunung karena begitu saking semangatnya mereka. وأتذكر الحبيب منذر عندما يأتي إلى سيئون. Bahkan saya mengingat ketika Al-Habib Mundhir almarhum datang ke kota Siun. وكان نحيفا جدا لم يكن. Dahulu beliau sangat kurus, ya, tidak gemuk sama sekali. وكان يزور أهله آل المساوى في سيئون. Dahulu saat itu beliau ke Siun untuk berkunjung menyambung silaturahmi kepada keluarganya yang ada di Siun. عند السيد الحبيب خالد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن شيخ المساوى. Di mana beliau berkunjung kepada saudaranya, bersilaturahmi kepada Al-Habib Khalid bin Muhammad Al-Musawa. وأذكر أننا كنا في جلسة مباركة بدار المقام في سيئون. Begitu juga saya ingat saya pernah duduk bareng bersama Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa di Siun. وجرى الحديث عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kami berdiskusi tentang mimpi Rasulullah SAW. فسأل أخي الحبيب محمد بن علي الحبيب منذر كم مرة رأيت رسول الله. Saya punya kakak yaitu Al-Habib Muhammad tanya kepada Al-Habib Mundhir, wahai Habib, berapa kali Anda sudah bermimpi Rasulullah? أنت كم مرة رأيت رسول الله. Beliau bertanya, Al-Habib Mundhir bertanya kepada Habib Muhammad, kamu sendiri berapa kali mimpi Rasulullah? أنت وأنا كم مرة رأينا رسول الله. Beliau bertanya kepada kita semua, saya dan antum, kita ini sudah pernah enggak kita bermimpi Rasulullah? فقال ما يزيد عن 20 مرة رأيت فيها جدي رسول الله. Al-Habib Mundhir menjawab, sudah kurang lebih 20 kali saya bermimpi Rasulullah. حتى تسأل نفسك وأسأل نفسي كم مرة رأينا فيها رسول الله. Ini yang membuat kita berintrospeksi diri untuk diri kita masing-masing. Sudah pernahkah, berapa kali kita pernah bermimpi Rasulullah, atau mungkin kita belum pernah? الحبيب منذر لم يكن مشتغلا بتلك العلوم النقلية والعقلية. Saya tahu Al-Habib Mundhir itu dahulu tidak terlalu fokus di dalam
memperdalam ilmu agama secara totalitas. الحبيب منذر لم يكن مجادلا ولا مناظرا للأعداء والخصوم. Dan saya tahu Habib Mundhir itu bukan pribadi yang sifatnya suka berdebat, memperdalam ilmu perselisihan atau diskusi yang sangat pelik. Yang saya tahu beliau biasa-biasa saja. الحبيب منذر جسد الأخلاق المحمدية في تعامله وفي كلامه وفي أخلاقه وفي صمته وفي كلامه وفي حركته، فلسان قلبه تتحدث قبل لسان فمه، ويد قلبه تصافح قبل أن تمتد سواعده. Tapi yang saya ketahui dan saya lihat, beliau itu adalah pribadi yang sangat agung dan luhur, penuh dengan akhlak yang mulia, yang muncul dari sikapnya, yang muncul daripada tutur katanya, bahkan diamnya saja menunjukkan isi hati yang jernih dari Sanubari Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, nampak di dalam amalia kesehariannya, menandakan beliau orang yang agung dan bersih sanubari hatinya. إنها مدرسة الأخلاق. Itulah yang dimaksud, yang dituju daripada sekolah atau pendidikan budi pekerti. مدرسة أدبني ربي فأحسن تأديبي. Madrasah yang isinya adalah inilah tata kramaku, sikap dan akhlakku sebagaimana aku dididik oleh Allah, kata baginda Rasulullah. مدرسة من مدارسي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Inilah madrasah di mana Allah Ta'ala mewahyukan, dan rendahkanlah sayap kehinaanmu sesama muslim. فليس المقصود من هذه الحولية أن نعدد المناقب. Bukan maksud saya menyebut-nyebut tentang sejarah beliau di dalam majelis hall ini untuk berbangga-bangga. بل الفقه المقصدي من هذه الحوليات أن نجسد أعمالهم عملا على أرض الواقع. Tapi tujuan saya membongkar, membahas, mengupas tentang Al-Habib Mundhir ini agar kita semua bisa mencontoh tingkah laku perbuatannya. الحبيب منذر اهتم بأولئكم الجيل الضائع. الحبيب منذر اهتم بذلكم الجيل الضائع. Di mana dahulu Al-Habib Mundhir punya sifat istimewa apa? Peduli kepada orang-orang yang lemah. الحبيب منذر فتح قلبه وقالبه. Bahkan beliau membuka hatinya dan berusaha penuh. لم يقل أنا. Beliau tidak mengatakan saya. ولم يقول لي. Tidak mengatakan juga ini untukku. ولا تم هذا الأمر بي. Ini juga beliau juga tidak mengandalkan ini adalah berkat kemampuanku. بل قال لكم مجلس رسول الله. Tapi beliau menyandangkan majlis ini bukan majlis beliau, tapi inilah majlisnya Rasulullah. حتى إذا أردت أن تأتي إلى هذا المقام فتقول أريد أن أذهب إلى عند رسول الله. Sehingga ini harus ada di hati kita kalau kita mau hadir ke majlis ini, tancapkan di sanubari kita, kita ingin duduk di majlisnya Rasulullah. وإذا عدت إلى بيتك وعدت إلى بيتك فقولي عدت من عند رسول الله. Dan nanti kalau kita pulang ke rumah kita masing-masing, katakan saya baru saja kembali dari majlisnya Rasulullah. مجلس رسول الله. Majlis Rasulullah. ليس مجلس منذر. Bukan majlisnya Habib Mundhir. ليس مدرس البعلوي. Bukan majlis Al-Ba'alawi. ليس مجلس الجاوة إندونيسيا. Bukan majlisnya orang Jawa atau orang Indonesia. كلهم خدام للحضرة المحمدية. Semuanya kita ini pembantu daripada Rasulullah. وكل المظاهر هي مظاهر رسول الله. Apa yang kita lihat, kehebatan-kehebatan yang ada saat ini, semuanya murni kehebatan Rasulullah. فقوموا بصفاء القلوب. Maka kembalilah kita nanti dengan membawa kesucian hati dan jiwa. وقوموا بإشباب الأرواح إلى الرتب العوال. Sampaikanlah ruh dan jiwa kita ke tingkat kedudukan yang luhur dan mulia. وقوموا برابطة برسول الله. Dan buatlah ikatan kuat antara kita ini yang hadir dengan Rasulullah. وذوقوا معنى من معاني واعلموا أن فيكم رسول الله. Bawa di dalam hasrat jiwa raga kita penghayatan bahwasanya di dalam perkumpulan kita ada Rasulullah. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Sebagaimana Allah berfirman, tidak mungkin Allah menurunkan bala dan musibah ketika engkau berada wahai Muhammad Rasul. فجزى الله من كان سببا في هذا الاجتماع. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah bagi orang yang menjadi sebab kita kumpul malam ini. ونسأل من الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع وجميع الأعمال التي قام بها الحبيب منذر
في صحائف القبول يرتفع بها في أعلى عليين. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, apa yang kita kehadiran kita di tempat ini semua menjadi lembaran amal saleh yang ada di dalam lembaran almarhum Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, sehingga diterima seluruh amal ibadahnya beliau. يبارك اللهم في أخيه نبيل وفي أولاده محمد وحسن وفي طلابه وفي الحاضرين وفي أعوانه وفي الحاضرين جميعا حتى نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi saudara beliau Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawi, yaitu Al-Habib Nabil. Allah memberkahi kedua putra beliau Al-Habib Muhammad dan Hasan, dan kita semua yang hadir semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkahnya Rasulullah SAW, sehingga kita kembali nanti menghadap Allah. Puncaknya semoga Allah takdir kita membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. جئت مرسلا من حضرموت. Saya datang utusan dari Hadramaut, من سيئون, dari Siwun, من رباط العلم الشريف, dari lembaga ilmu yaitu pesantren Rubat Ilmu Syarif. أبلغكم تحياتي سيدي ووالدي الحبيب المنصب علي بن عبد القادر الحبشي. Saya menyampaikan salam ayah saya Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi kepada antum semua yang hadir malam ini. وابنه الحبيب محمد بن علي. Begitu juga saya menyampaikan salam penghormatan dari saudara saya Muhammad bin Ali kepada antum. ويقولان لكم آواكم الله. Dan beliau berdua, saya punya ayah dan kakak saya, mengatakan dan mendoakan semoga kalian semua diberikan pertolongan oleh Allah. ونصركم الله. ونصركم Dan الله. Allah bantu kalian semua. وفتح الله عليكم. Dan semoga Allah bukakan pintu-pintu karunia untuk kalian. وحفظ الله بلاد إندونيسيا جميعا. Dan semoga Allah menjaga keutuhan NKRI Republik Indonesia secara keseluruhan. من المحن والحروب والفتن. Dari segala fitnah, mara bahaya dan bencana. وجعلكم إخوة متحابين. Dan semoga Allah jadikan kita semua saling bersatu. نحن محتاجون لأن يخرج من أصلابكم الأولياء السبعة والتسعة الجدد. Bahkan saya berdoa, kita berharap akan lahir dari anak cucu keturunan yang hadirin, wali-wali yang 7, yang 9 dan kesekian, semuanya menjadi orang-orang saleh. محتاجون أن يخرج من أصلابكم الإمام الترمذي. Saya berharap mudah-mudahan Allah keluarkan anak cucu keturunan dari kita yang hadir malam ini, ulama kaliber-kaliber seperti Imam At-Tirmidzi, محمد جاوي النووي, Imam An-Nawawi, مسند العصر محمد ياسين الفاداني. begitu juga ulama saat ini yaitu Imam Syekh Yasin Al-Fadani. حتى يروي الحضرمي عن الأندونوسي. Bahkan saya berharap orang Hadramut mengambil riwayat daripada orang Indonesia. والأندونوسي عن الحجازي. Begitu juga orang Mekah mengambil riwayat dari Indonesia. والحجازي عن الهندي. Dan orang Mekah mengambil asanid daripada India. والهندي عن المغربي. Orang India mengambil riwayat daripada orang Maroko. والمغربي عن الشامي. Bahkan orang Maroko mengambil riwayat daripada Syria. لأننا كلنا ذلك الرجل. Itulah yang disebut ikatan yang kuat. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.